Makanya masyarakat Cikampek dan Kerawang saya mau tanya, apa Anda rela assalamualaikum diganti? Apa Anda ridho assalamualaikum diganti? Siap bela assalamualaikum, siap tegakkan assalamualaikum, siap amalkan assalamualaikum. Takbir. Di Purwakarta, takbir. Assalamualaikum mau diganti anu sampurasun. Akhirnya ntar salat subuhnya sampurasun, sampurasun. Saudara, sebentar. Sampurasun itu artinya bagus. Saya akan belajar bahasa Sunda, saudara. Sampurasun itu terdiri dari dua kata, sampura dan sun. Sampura itu dari kata hampura. Hampura itu artinya minta maaf. Sedangkan sun itu artinya saya. Sun itu halus tuh. Ada saya, sun. Nah, kan bahasa Sunda ada primados, ada abdi, yang paling cakep aing. Yang paling kasar lu. Kalau lagi kesel orang aing bledok siap. Itu orang dari sana itu sudah. Sun itu saya. Jadi sampurasun artinya saya minta maaf. Jujur, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus, saudara, pakai sampurasun. Tapi jangan buat ganti assalamualaikum, saudara. Assalamualaikum syariat, sampurasun adat. Adat yang bagus dukung oleh syariat, tapi jangan menggantikan syariat. Jadi jangan assalamualaikum dibuang, sampurasun dipakai. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, saudara. Pakai assalamualaikum akang teteh sampurasun, kan bagus. Bagus tidak? Bagus tidak? Syariat sama adat dipadu jadi indah. Betul? Betul. Purwakarta. Assalamualaikum mau dibuang, mau diganti sama sampurasun, saudara. Saya tanya, terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Takbir. Ada apa sebetulnya di Purwakarta? Mau tahu? Mau tahu? Padahal Cikampek Purwakarta tetangga. Tetangga. Caket-caket. Kalau saya dari Jakarta, dari Bogor kan jauh, betul? Tapi kita ngikuti perkembangan, saudara. Jadi sebelum kita cerita sampurasun, dalam 8 tahun terakhir ini terjadi perubahan drastis di Purwakarta, saudara. Bapak Ibu yang saya cinta, selama ratusan tahun Purwakarta itu menjadi kebanggaan orang Sunda, saudara. Kenapa? Sebab Purwakarta itu identik dengan Islam. Gudangnya kiai, gudangnya ajengan, gudangnya pesantren, gudangnya santri. Saking banyaknya majelis zikir, saking banyaknya santri, saking banyak zikir di rumah-rumah, sampai-sampai Purwakarta disebut kota tasbih, saudara. Satu-satunya kota di seluruh Indonesia yang dijuluki kota tasbih yaitu kota Purwakarta. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Siapa yang nggak kenal Purwakarta, saudara? Dulu di sana ada Mamat Sempur, saudara. Banyak ajengan-ajengan Jawa Barat belajar ke sana. Itu baru yang terakhir, minal mutaakhirin, saudara. Belum ulama-ulama sebelumnya, saudara. Berapa banyak ajengan di Banten, berapa banyak ajengan di Pasundan, berapa banyak ajengan di tataran Sunda, saudara. Rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Maka itu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir. Datang nih makhluk namanya Dedi. Bukan emang bener makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk lu. Datang nih makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu,
patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Gandayasana, saudara, itu sudah ada patung Dasamuka. Itu patung iblis. Dasamuka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul. Saya mau tanya, ada orang dibilang begini, tuh muka 2 tuh, ayo bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Muka 2 aja udah jelek, muka 10 apalagi? Dia pajang di tengah kota, saudara. Belakangan, saudara, dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Dan dia mengatakan ini adat Sunda. Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda. Adat orang Sunda identik dengan syariat Islam, betul? Saya mau tanya semua saudara, patung adat Sunda bukan? Kemusyrikan adat Sunda bukan? Takbir. Enaknya pakai ngomongnya adat Sunda, pala lu bomenyan. Ngomong jangan menghina orang Sunda, betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam, betul? Orang Sunda itu cinta kepada ulama dan ajaran, betul? Orang Sunda itu siap mati buat Allah dan Rasulnya, betul? Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda, betul? Takbir. Dia bikin patung. Bahkan saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung se-Purwakarta, saudara. Dari kota tasbih mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Yang kedua, pohon-pohon di jalanan semua, saudara, dipakein kain poleng, saudara. Kalau pakai kain putih saya tidak protes, kalau pakai kain batik saya nggak protes, tapi kalau pakai kain poleng ini ada persoalan. Kain poleng itu adalah kain ritual Hindu Bali, hitam putih kotak-kotak. Kenapa mesti pakai kain Hindu Bali? Kenapa bukan kain batik Sunda? Betul? Sunda juga punya kain batik khas, betul tidak? Betul tidak? Katanya orang Sunda, katanya mau bela adat Sunda, ternyata adat Bali yang dibawa ke Purwakarta. Kurang ajar tidak? Semua dipakai kain poleng. Itu di Bali. Orang Bali punya keyakinan setiap pohon itu kayak dedemitna. Nah, supaya dedemitnya ini jinak dipakein kain poleng. Saya mau tanya, saudara, sesat tidak? Sirik tidak? Khurafat tidak? Takhayul tidak? Itu ajaran Islam bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak sampai di situ, saudara. Saya mau tanya sama orang Cikampek, Kerawang, tahu bebeki? Tahu bebeki? Bebeki tempatnya di mana? Buat nakut-nakutin apa? Buat nakut-nakutin burung, betul? Jadi petani-petani itu pintar. Bagaimana supaya burung pada lari? Mereka taruh bebeki, saudara. Yaitu patung orang-orangan yang dibuat dari alang-alang, saudara. Nah, burung ini kan nggak punya akal, dia nggak bisa bedain mana petaninya mana alang-alang, sudah. Nah, dibohongin sama petani supaya panennya bagus, nggak dirusak sama burung. Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu petani pintar tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Berarti bebekik ditaruh di tengah sawah buat nakutin burung, boleh tidak? Boleh, saudara, nggak apa-apa. Di Purwakarta lain lagi, saudara. Setiap RT, setiap RW, setiap kepala desa diwajibkan untuk pasang, yaitu patung bebekik raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen di setiap gapura gang se-Purwakarta, saudara. Kurang ajar tidak? Jadi bebekik yang di Jawa Barat untuk di tengah sawah, di Purwakarta ditaruh di tengah kota, dijadikan dewa, saudara. Nah, saya mau tanya, itu adat Sunda bukan? Adat Sunda bukan? Patung adat Sunda bukan? Musyrik adat Sunda bukan? Khurafat adat Sunda bukan? Takbir. Insya Allah. Udah kira jelas gak? Yang keempat, nggak sampai di situ. Dia minta sama PLN Purwakarta supaya setiap malam bulan purnama listrik dipadamkan, saudara, dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk apa? Supaya masyarakat Purwakarta mendapatkan berkah dewa bulan purnama. Ngawur tidak?
orang Sunda, saudara, nyembah bulan atau nyembah Allah? Nyembah bulan atau nyembah Allah? Tuhannya orang Sunda bulan atau Allah? Yakin? Jadi apa yang dilakukan Bupati Purwakarta? Ngawur tidak? Sesat tidak? Menghina Islam, menghina agama, merusak adat budaya Sunda. Betul? Takbir. Insya Allah. Udah berapa tuh? Yang kelima. Apalagi yang kelima, saudara? Beberapa waktu yang lalu saat ulang tahun kota Purwakarta, ini Bupati bikin kereta kencana, dibawa keliling Purwakarta. Apa dia bilang? Kereta kencana ini sebagai mas kawinnya dengan Nyi Roro Kidul. Mimpi kali ya. Ini saya mau tanya, gelo apa enggak? Waras sampai gelo? Waras sampai gelo? Iya mah gelo. Ngaku kawin Nyi Roro Kidul. Iya. Ini dia ingus kucing. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini, saudara, yang membuat para ulama Purwakarta marah. Kiai Purwakarta marah. Mereka protes ke Bupati. MUI tulis surat protes, saudara. Kiai-kiai pondok pesantren tulis surat protes. Ada yang protes di majelis, yang protes di tabligh, dinasehati, saudara, bertahun-tahun. Dasar dablek, saudara, nggak mau dengan nasihat kiai. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh dia, saudara? Kepala desa satu Purwakarta dikumpulkan. Dia keluarkan peraturan Bupati nomor 70, saudara, tahun yang lalu. Apa isinya? Larangan ceramah provokatif. Di setiap desa dia ambil jawara-jawara jagoan antara 15 sampai 20 orang, saudara, dengan pakaian serba hitam, taruh golok di pinggang, saudara, untuk mengawasi semua pengajian. Kalau ada pengajian di masjid-masjid, musola-musola, tabligh-tabligh, yang protes soal patung, yang protes soal dewa bulan purnama, yang protes segala macam protes, mereka turunkan jagoan-jagoan mereka. Di Banten ada jawara, saudara. Di Bali ada pecalang. Di Jakarta ada jagoan, saudara. Di Purwakarta itu disebut bedega. Diturunkan, dicabut itu sound system, listrik dimatikan, bubar pengajian. Masya Allah, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dinasehati sama ajengan, bukan dia sadar, malah ajengan dimusuhin. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini yang begini biarkan atau lawan? Takbir. Akhirnya ulama Purwakarta marah. Tapi ulama Purwakarta sadar kalau marah sendiri-sendiri nggak punya kekuatan. Makanya mereka bersatu, saudara. Mereka bersatu, pesantren-pesantren, majelis taklim. Mereka gelar tabligh akbar untuk menelanjangi segala kebobrokan daripada bupati yang ingin merubah dari kota tasbih menjadi kota patung, dari kota kiai menjadi kota berhala, saudara, dari kota santri menjadi kota iblis, dari kota Islam menjadi kota Hindu. Ulama bersatu, gelar tabligh akbar, hadirkan puluhan ribu umat Islam, saudara. Kumpul puluhan ribu umat Islam Purwakarta, kumpul bersama ribuan kiai, saudara. Yang diundang saya, Abi diundang ya datang. Datang jangan, datang jangan. Begitu kita datang, saudara, 2 jam saya ceramah. Saya telanjangi satu persatu kebobrokannya, dan kita pakai dalil ayat Al-Quran dan hadis, saudara, tentang larangan-larangan yang nggak boleh dia langgar, saudara. Begitu kita sampaikan semua, yang terakhir, saudara, begitu Bupati Purwakarta merasa kiai tidak ada yang melawan, merasa kiai sudah bisa ditaklukkan, akhirnya, saudara, di mana-mana dia ajak umat Islam tinggalkan assalamualaikum, ganti dengan sampurasun. Masya Allah. Makanya ulama-ulama lihat ini nggak boleh didiamin lagi, saudara. Ulama bersatu gelar tabligh akbar, dan saya hadir 2 jam
saya ceramah, saudara. Di bagian akhir saya katakan kepada para kiai di hadapan puluhan ribu orang Purwakarta, saudara, apa yang saya katakan? Kalau Deddy Mulyadi Bupati Purwakarta mau ganti assalamualaikum dengan sampurasun dengan alasan untuk meninggikan budaya sampurasun, dia dusta. Dia dusta. Dia robah kota tasbih menjadi kota iblis, menjadi kota Hindu. Dia lakukan Hinduisasi, dia racuni akidah daripada umat Islam yang ada di Purwakarta. Betul? Begitu saya katakan, yang dilakukan oleh Deddy bukan sampurasun, tapi yang dilakukan oleh Deddy adalah campurasun. Betul? Betul? Untuk kita sampurasun, untuk Deddy, untuk Deddy, untuk Deddy, untuk kita, untuk orang Sunda, untuk orang Cikampek, untuk orang Purwakarta, untuk Deddy. Saya mau tanya, omongan saya salah atau benar? Salah atau benar? Apakah saya menghina orang Sunda? Apakah saya menghina adat Sunda? Apakah saya menghina sampurasun? Takbir! Setelah kita telanjangi, saudara, tabligh akbar tersebut sukses besar. Ulama-ulama punya keberanian untuk melakukan perlawanan, saudara. Ceramah saya yang 2 jam dipotong jadi 40 detik. Dipotong itu ceramah saya, rekamannya cuma 40 detik, dilempar, diunduh ke YouTube, dimasukin ke TV, yang nyiarin TV Metro Mini. Namanya aja TV Metro Mini, wartawan tembak. Betul? Betul? Nah, itu kan Metro Mini supir suka ugal-ugalan, betul? TV Metro Mini wartawannya ugal-ugalan, betul? Takbir! Oh, disiarin di TV-TV, Habib Rizik menghina adat Sunda. Orang Sunda tersinggung sama Habib Rizik. Habib Rizik mau diusir dari Jawa Barat. Habib Rizik tak boleh ceramah lagi depan orang Sunda. Kalau Habib Rizik datang mau dihadang. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, dia mengadu domba saya sama orang Sunda. Saudara, dia mengadu domba habaib sama orang Sunda. Mana bisa? Kenapa nggak bisa? Satu, orang Sunda identik sama Islam, betul? Dua, orang Sunda cinta ajengan mekiai, betul? Yang ketiga, ini nggak boleh dilupakan, saudara, orang Sunda mahabbah kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tidak? Betul tidak? Saya mau tanya, orang Sunda cinta keluarga Nabi tidak? Cinta keturunan Nabi tidak? Cinta habaib tidak? Takbir! Bagaimana nggak cinta? Saya keliling Jawa Barat, saudara, saya keliling dari utara sampai ke selatan, barat sampai ke timur. Hampir setiap kota di Sunda ini, para ajengan-ajengan besar, mantunya adalah para habaib, saudara. Mereka kawinkan putri mereka kepada habaib supaya dapat cucu habib, sehingga mereka punya hubungan dengan Rasulullah. Betul? Betul? Mana mungkin habaib mau diadu domba dengan orang Sunda? Orang Sunda hubungan dengan habaib bukan hanya pertemanan, bukan hanya persahabatan, bukan hanya hubungan guru dan murid, tapi juga ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan yang gak bisa dipecahkan oleh siapapun. Betul? Takbir! Kakek saya dari ibu jalan-jalan ke Bandung, ke Cantel, orang Cicahem, kawin sama orang Cicahem, saudara, dapat anak. Saya punya kakek, saudara, iya orang Sunda. Enaknya mau diadu sama orang Sunda, mana bisa? Betul? Betul? Saya mau tanya di sini, apa bisa habaib diadu oleh orang Sunda? Bisa tidak? Takbir! Masya Allah. Saudara, setelah diisukan begitu, saya dilaporkan ke Polda Jawa Barat, Habib Rizik menghina adat Sunda. Tapi Anda perlu catat, hari ini saya dilaporkan ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan menghina adat Sunda. Besoknya ulama-ulama Jawa Barat dari Purwakarta, dari Ciamis, dari Sumedang, dari Cianjur,
dari Sukabumi, saudara, rame-rame datang ke Polda Jawa Barat melaporkan Dedi Bupati Purwakarta. Satu, menghina agama Islam. Dua, merusak adat Sunda. Tiga, mencemarkan nama baik para ulama, saudara. Takbir. Bagus tidak? Dilaporin kita satu, dilaporin tiga, rasain. Bagus tidak? Bagus tidak? Yang kedua, saudara, karena udah nggak mempan, saudara, lapor melapor, akhirnya apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Purwakarta? Mereka gelar tabligh akbar lagi, saudara. Baru sebulan nih digelar lagi tabligh akbar. Ulama-ulama semangat, gelar lagi tabligh akbar, bikin lagi, kumpulkan umat. Yang diundang saya lagi. Datang jangan, datang jangan, ya datanglah lagi, sudah. Begitu kita mau datang, saudara, diumumkan di mana-mana. Pokoknya Habib Rizik datang akan dihadang, nggak boleh masuk Purwakarta. Habib Ustadz Kiai mau diancam, Dedi mau nurunin preman. Premannya galak-galak, saudara, pakai kaos gambarnya Dedi, tulisannya Dedi Mulyadi. Wah, pakai golok nunggu di pintu tol. Begitu saya masuk Purwakarta jam 5, saudara, jam 4 mereka disapu bersih oleh laskar-laskar FPI dari Jawa Barat, saudara. Takbir. Mereka lari tunggang langgang. Ada tuh preman lari ke toko di pasar, dia buka kaos Dedi, ya sudah. Yang punya toko nanya kenapa dibuka, apa dijawab? Tunggu, FPI lagi ngamuk, saya lagi ngamuk. Nah, katanya menghadang. Kesian, ini anak muda nggak tahu apa-apa, itu preman nggak tahu apa-apa. Kesian, mereka diperalat oleh kekuasaan, mereka diperalat oleh bupati kurang ajar, mereka diperalat oleh Dedi. Betul? Jadi yang salah preman atau Dedi? Anak muda atau Dedi? Yang kurang ajar anak muda atau Dedi? Takbir. Insya Allah. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kebetulan malam itu yang hadir di Purwakarta, saudara, ajengan-ajengan dari seluruh Jawa Barat, saudara. Ajengan Cikole dari Ciamis datang, saudara. Ajengan Tasikmalaya datang, ajengan dari Garut datang, ajengan dari mana-mana Jawa Barat datang, termasuk dari Kerawang, saudara. Nah, begitu mereka datang, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana rombongan kiai ini mau dihadang oleh preman-preman, saudara. Dan bagaimana ketika itu, saudara, aparat keamanan menggiring para kiai ke kantor polisi, bukan menggiring para preman, saudara. Ini membuat para kiai marah, saudara. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Tanpa dikomando, saudara, mulai malam itu Dedi punya acara di Garut, diusir oleh pemuda Islam Garut, saudara. Besoknya Dedi mau masuk Tasik, saudara, diusir oleh ulama-ulama Tasik. Malamnya mau masuk Ciamis, kiai-kiai datang ke Kapolres. Kalau Bupati Purwakarta menginjak bumi orang Ciamis di sini, kami tidak tanggung jawab kalau santri-santri akan turun mengerjai. Enggak sampai di situ, saudara. Dia masuk Bogor, Dasinga, Kiampea, Jampang, Surade, diusir. Belakangan masuk Teluk Jambe, diusir juga. Alhamdulillah. Saudara, kalau dia datang baik-baik nggak ada yang ngusir, betul? Betul. Tapi kalau datang ke Cikampek membawa kemusyrikan, saya tanya, terima atau usir? Terima atau usir? Terima atau usir? Takbir. Masya Allah, tanpa dikomando, kiai-kiai tadi bergerak, saudara. Begitu udah bergerak semua, Polda Jabar kirim utusan ke rumah saya. Saya orang Jawa Barat juga, tinggal di Megamendung, Bogor, saudara. Datang gerintal ke rumah saya, bertanya, Habib Rizik, ini di mana-mana terjadi penghadangan. Yang paling berbahaya penghadangan di Jampang Surade, saudara. Itu orang Jampang Surade, ada maling aja dipenggal kepala, saudara. Siapa nggak tahu Jampang Surade? Jadi begitu Dedi Bupati Purwakarta datang ke Jampang Surade, masyarakat rame-rame keluar bawa golok, saudara. Karena mereka marah, kiai mereka diusir dari Purwakarta. Kiai mereka waktu datang dihadang, mereka marah. Golok semua keluar, tentara yang turun menyelamatkan Dedi, sudah. Bayangkan kalau tentara nggak turun,
terus Dedi dipenggal, yang disalahin kan FPI lagi. Ayo, yang disalahin siapa? Yang disalahin siapa? Udah kita nyuruh, enggak saudara. Makanya datangin utusan dari Jawa Barat, dari Polda Jabar. Dia katakan, Habib Rizik, ini hadang menghadang, kapan selesainya? Saya jawab, saya nggak pernah nyuruh hadang, saya nggak pernah mulai menghadang. Yang mulai kan dia, bukan saya. Betul? Betul? Nah sekarang bagaimana Anda suruh saya mengakhiri? Mulai aja belum? Mulai aja belum kok disuruh selesaikan? Saya belum mulai, kecuali kalau saya sudah kasih instruksi kepada segenap umat Islam, khususnya Laskar Front Pembela Islam, pengurus dan simpatisan, di mana saja Deddy Mulyadi masuk wilayah kalian, usir, jangan izinkan masuk saudara. Kalau saya perintahkan begitu, itu namanya saya udah mulai. Betul? Betul? Saya udah mulai belum? Saya udah mulai belum? Saya jawab ke Polda, saya belum mulai. Bagaimana mengakhirinya? Kan ada lagu, kau yang memulai, kau yang, lu apa lu? Nah dia yang mulai, dia yang mengakhiri saudara. Dia mesti minta maaf sama para ulama, sama para kiai, baru nggak dihadang oleh masyarakat. Betul? Takbir. Alhamdulillah saudara, masyarakat Purwakarta hari ini semua penuh punya semangat, dan insya Allah hari Ahad besok tanggal 17 Januari, kiai-kiai Purwakarta dan umat Islam Purwakarta akan menggelar parade tauhid untuk membersihkan Purwakarta dari kemusyrikan saudara. Takbir. Siap bela Purwakarta, siap bersihkan Purwakarta, siap tauhidkan Purwakarta. Angkat tangan semua. Takbir. Takbir. Shallu ala Nabi. Orang Poldanya lagi ngomong, Habib Rizik sudahlah, ini Bupati Purwakarta sudah bicara sama Kapolda, mau damai saja sama Habib. Saya jawab, bukan dengan saya damainya, enggak. Dia nggak punya salah sama saya, dia nggak punya salah sama FPI, bukan. Dia punya salah kepada Allah, dia punya salah kepada agama, dia punya salah kepada ulama-ulama di Purwakarta. Jadi suruh dia tobat, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada ulama Purwakarta, sesali perbuatannya, jangan diulangi lagi. Betul? Nah, jadi kalau mau damai singkat, rubuhkan dulu berhala-berhalanya, baru kita damai. Takbir. Betul tidak? Betul tidak? Siap rubuhkan berhala, siap hancurkan berhala, siap perang lawan berhala. Takbir. Sallu ala Nabi. Insya Allah, alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Ada kiai dari Jakarta datang, ada satu lagi, ada dai terkenal dari Jawa Barat sudah datang ke Purwakarta, kemudian keliling Jawa Barat. Apa dia bilang saudara? Dulu Nabi 13 tahun di kota Mekah tidak pernah menghancurkan patung. 13 tahun Nabi di kota Mekah, tidak ada satu patung pun yang dihancurkan oleh Nabi. Kenapa Habib Rizik musuhin patung? Kenapa FPI mau hancurkan patung? FPI itu tidak benar, Habib Rizik itu tidak betul. Nabi 13 tahun nggak pernah ngancurin patung di kota Mekah. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini kiai amene dai saudara, belajarnya di kandang kebo kali saudara. Ngomong mulutnya botai kebo. Saudara, Nabi 13 tahun di kota Mekah, kenapa tidak menghancurkan berhala? Umat Islam minoritas, umat Islam masih sedikit, boro-boro menghancurin patung. Jaga keselamatan diri aja udah hebat saudara. Ada sahabat Nabi yang dicongkel matanya, ada sahabat Nabi yang diteriskak kepalanya, ada sahabat Nabi Ammar ibn Yasir, ibu bapaknya dibunuh depan dia saudara. Bagaimana menghancurin berhala? Melindungi diri aja susah. Saat itu Mekah dikuasai oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, dikuasai oleh pemuka-pemuka kafir.
Jadi pantas kalau saat itu Nabi belum ngancurin patung. Betul? Betul. Boro-boro ngancurin patung. Sepeninggal Abu Thalib, Nabi dihina, Nabi dikejar mau dibunuh, sampai dikepung, sampai akhirnya Nabi lolos hijrah ke Madinah. Betul? Oh, gimana mau ngancurin patung? Tuh kiai suruh belajar yang benar. Belajar yang benar, saudara. Jangan ngawur kalau belajar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi membangun negeri Islam, Nabi membuat kekuatan, saudara. Begitu umat Islam sudah kuat, rame-rame mereka balik ke kota Mekah. Betul? Mereka taklukkan kota Mekah. Betul? Begitu Mekah direbut oleh Nabi, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, semua patung baik dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah dihancurkan oleh Nabi, saudara. Tidak ada satu patung pun yang disisakan. Betul? Takbir. Insya Allah, kira-kira jelas gak? Jadi kalau gitu berhala sama Nabi dihancurkan tidak? Dihancurkan tidak? Dihancurkan tidak? Insya Allah, ngomong enak. Itu kiai kalau mau ngomong saat di Mekah, hati-hati. Nanti jangan-jangan ada anak muda ngomong begini, oh kalau gitu kiai kita nggak minuman keras, nggak apa-apa dong sekarang. Loh kenapa? Sebab dulu 13 tahun nggak diharamin di Mekah. Kan 13 tahun boleh waktu di Mekah minum minuman keras. Nah kiai, kalau begitu judi juga nggak apa-apa dong. Sebab 13 tahun waktu di Mekah nggak apa-apa judi, belum diharamin. Nah, saya mau tanya tuh kiai, pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Nah, kok cari dalilnya zaman jahiliyah, saudara. Cari dalil yang sudah ingkrah, yang sudah jadi putusan tetap dari Allah dan Rasulnya, saudara. Minuman keras sudah diharamkan oleh Nabi sampai hari kiamat. Judi sudah diharamkan oleh Nabi sampai hari kiamat, saudara. Patung sudah diharamkan oleh Nabi sampai kiamat. Itu yang mesti kita pakai dan kita tegakkan saat ini. Betul? Takbir. Maka itu saya mau tanya, siap hancurkan berhala? Siap hancurkan patung? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, jadi saudara, Purwakarta itu kesayangan kita. Saya punya kewajiban. Walaupun saya tinggal di Jakarta, saya lahir di Jakarta, tapi saya tetap punya kewajiban untuk menjaga akidah umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Betul? Dimanapun umat Islam di Indonesia ini, saudara, coba-coba diobok-obok akidahnya, dia rusak, dia punya syariatnya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun harus mati bersimbah darah, kita akan sikat mereka untuk bela agama Islam, saudara. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan sekali lagi, sadayana terang terang, hartos hartos. Jadi saya mau tanya semua saudara, semua sebagai kesimpulan, Islam itu agama Arab atau agama langit? Agama dari orang Arab atau dari Allah? Yakin? Jadi Islam itu di seluruh muka bumi ini, saudara, pendatang atau pribumi? Jadi kalau begitu yang benar, saudara, Islam di Indonesia kan atau Indonesia di Islam kan? Yakin? Baik jilbab itu adat Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau syariat Islam? Assalamualaikum itu adat Arab atau syariat Islam? Saya mau tanya, adat dan syariat mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Adab yang bagus kita lestarikan, setuju? Adab yang menyimpang kita luruskan, setuju? Adab yang bertentangan dan syariat harus kita lenyapkan, setuju? Baik, saya mau tanya lagi, saudara, Hindu itu, saudara, kemusyrikan itu adat Sunda bukan? Adat Sunda bukan? Berhala itu adat Sunda bukan? Kemusyrikan itu adat Sunda bukan? Adat orang Sunda identik dengan syariat Islam, betul? Takbir. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Yang terakhir sebagai penutup, saudara, kemarin kita sama dengar ada peristiwa berdarah di Jakarta, betul? Ada peledakan bom dan ada penembakan di beberapa tempat, bahkan baku tembak antara sekelompok orang dengan polisi maupun tentara. Di sini saya hanya menyampaikan, saudara, kepada pemerintah,
bahwa perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan syariat jangan dikait-kaitkan dengan Islam. Betul? Betul? Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Setuju? Jihad bukan terorisme, terorisme bukan jihad. Betul? Takbir! Saya memberikan kiatnya saja, saudara. Dulu Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi orang kafir, saudara, Nabi perang melawan mereka sesuai dengan jenis serangan mereka. Tolong catat ini baik-baik, saudara. Pada saat orang kafir menghina Nabi dengan kata-kata, Nabi mengkanter menjawab dengan kata-kata, saudara. Pada saat orang kafir kumpulkan para penyair, Nabi dihina dengan syair-syair, saudara. Nabi panggil penyair-penyair sahabat seperti Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Apa Nabi katakan kepada Hasan bin Thabit? Balas syair mereka. Balas syair mereka. Kau puji Islam dalam syairmu, kau hancurkan kebusukan mereka. Balas dengan syair, saudara. Itu cara perang Nabi, saudara. Ilmu dibalas ilmu, saudara. Ucapan dibalas ucapan, syair dibalas syair. Itu cara Nabi. Nggak ada tuh syair dibalas golok, nggak ada. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah Nabi terkejut, sudah. Ternyata di Madinah itu yang jadi konglomerat 90% orang Yahudi. Pasar-pasar rakyat 90% toko Yahudi. Jadi orang Yahudi kaya-kaya, saudara. Sementara banyak orang Islam yang miskin dibelit utang dengan rente, dengan rentenir, dengan riba, dengan bunga oleh orang-orang Yahudi, saudara. Sehingga umat Islam terpuruk ekonominya. Orang kafir, saudara, naik berkembang ekonomi mereka. Begitu Nabi lihat itu semua, saudara, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa Nabi umat Islam suruh bakar pasar mereka? Apa suruh bunuh itu pengusaha Yahudi? Enggak, saudara. Enggak. Nabi melakukan langkah-langkah perbaikan untuk melawan ekonomi mereka, saudara. Apa yang dilakukan Nabi? Satu, Nabi bangun masjid dulu, saudara, yang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi saat ini. Nabi bangun masjid. Setelah masjid jadi, Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk sholat 5 waktu rutin di masjid, saudara. Coba-coba ada sahabat yang absen, saudara, ditegur sama Nabi. Sampai ada orang buta minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, aku buta ya Rasulullah, di jalanan banyak anak-anak bermain lari ke sana kemari, apa bisa aku sholat di rumah? Nabi nggak kasih izin, saudara. Ada apa gerangan yang Nabi lakukan, saudara? Ya, Nabi sengaja membangun masjid dan ingin mengumpulkan umat Islam satu kota Madinah, saudara. Untuk apa? Kalau mereka sholat 5 waktu sehari di masjid, subuh, duhur, asar, maghrib, isya tiap hari, berarti umat Islam yang ada di Madinah sehari semalam setiap hari bisa 5 kali bertemu silaturahmi di antara mereka, saudara. Kalau kita tiap hari ke masjid, saudara, sehari 5 kali ke masjid, seminggu, sebulan, setahun, saudara, yang tidak kenal menjadi kenal, yang sudah kenal menjadi akrab, yang sudah akrab, saudara, akan menjadi saling sayang. Kalau sudah saling sayang, mereka akan saling membantu dan menolong, saudara. Ini yang dikerjakan oleh Nabi, saudara. Sengaja tiap hari Nabi pimpin, saudara. Dan setiap Nabi salam, assalamualaikum terakhir, Nabi periksa, kemana si fulan, kok nggak hadir? Kemana si anu, kok nggak datang? Kalau sakit Nabi tengokin. Kalau coba-coba dia tinggalkan itu sholat dengan sengaja, nggak mau sholat berjamaah, Nabi datang, Nabi tegur, saudara. Luar biasa. Dan ternyata, saudara, cara Nabi berhasil. Orang satu kota Madinah saling kenal. Nggak ada sahabat yang nggak kenal satu sama lainnya, saudara. Semua saling kenal. Ini dengan ini kenal, ini dengan ini kenal, saudara. Bahkan mereka mulai akrab, punya teman-teman baik, saudara, di dalam masjid. Alhamdulillah. Yang ketiga, begitu masjid sudah berdiri, sholat berjamaah sudah jalan, mereka sudah saling kenal,
bahkan bersahabat saudara. Nabi kumpulkan Muhajirin dan Ansor dalam masjid. Apa yang Nabi lakukan? Nabi persaudarakan saudara. Diambil satu Muhajirin, diambil satu Ansor, ayo kau bersaudara. Kau sudah dekat kan? Kau dengan kau dekat akrab, ya sudah kau bersaudara. Yang satu lagi, kau dengan kau sudah baik kan? Sudah bagus kan hubungannya? Kau bersaudara. Dipersaudarakan semua. Setiap satu Muhajirin punya satu saudara Ansor saudara. Nah begitu udah Nabi pasang-pasangin, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sampaikan kepada para Ansor, sekarang kau bawa pulang ke rumahmu ini orang Muhajirin, kau berbagi suka dan duka. Apa yang kau punya berikan kepada saudaramu. Itu Ansor saudara perebut, dia bawa saudara Muhajirinnya, dia bawa pulang ke rumah. Begitu duduk di rumah saudara, dia keluarkan semua hartanya dari lemari, emasnya, harta bendanya. Ini hartaku, ayo kita bagi dua. Separuh untuk Ansor, separuh untuk Muhajirin saudara. Bahkan ada yang dibawa ke kebunnya, ini kebun saya, kita bagi dua. Separuh untukmu, separuh untuk kami. Kenapa Nabi lakukan itu saudara? Sebab walaupun orang Ansor tidak mampu bersaing dengan orang-orang Yahudi, tapi setidaknya sebagai pribumi mereka masih punya rumah, mereka masih punya kebun, mereka masih punya harta benda. Sedangkan orang-orang Muhajirin, mereka tinggalkan kekayaan mereka di Mekah, kekayaan mereka dirampas oleh orang-orang kafir. Saat mereka datang ke Madinah, mereka sebagai fuqara, masakin, mustad'afin, orang lemah saudara. Tapi satu hal Nabi tahu, kelebihan Muhajirin pintar berniaga, kelebihan Muhajirin jago dagang saudara. Muhajirin kalau dikasih modal, dia akan mampu untuk menyaingi pedagang Yahudi saudara. Makanya Nabi persaudarakan. Bahkan Abdurrahman ibn Auf dibawa oleh seorang Ansor. Ayo Abdurrahman, kau datang ke rumahku. Dibawa, ini kebunku, separuh untukmu, separuh untukku. Dibawa ke dalam rumah, ini emasku, separuh untukmu, separuh untukku. Enggak sampai di situ, istrinya disuruh keluar 4 orang saudara. Aku punya istri 4, kau boleh pilih 2. Mana yang kau pilih? Aku ceraikan, aku punya istri, selesai masa iddah, silakan kau nikahi. Aku yang akan nikahkan kau dengan dia. Subhanallah. Jangankan harta benda, sampai istri Ansor siap berbagi dengan Muhajirin saudara. Tapi apa dijawab oleh Abdurrahman ibn Auf? Tidak, biarkan istrimu tetap bersamamu, aku cukup mendapatkan modal ini. Bahkan tanah dipulangin oleh Abdurrahman ibn Auf. Aku tidak butuh kebunmu, aku tidak butuh tanahmu, aku cukup hanya uang ini. Aku akan berangkat ke pasar untuk berniaga. Subhanallah. Nabi berhasil mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor sampai mereka mau saling berbagi, saling berbagi. Kenapa? Itu Nabi saudara, berkah sholat berjamaah di masjid setiap hari. Masya Allah. Akhirnya saudara, Abdurrahman ibn Auf masuk ke pasar, Utsman ibn Affan masuk ke pasar saudara, sahabat-sahabat Nabi masuk ke pasar berniaga. Hanya dalam waktu 1 tahun muncul konglomerat baru dari kalangan kaum muslimin di kota Madinah, yaitu Utsman ibn Affan dan Abdurrahman ibn Auf saudara. Luar biasa. Enggak sampai di situ, 2-3 tahun kemudian saudara, pasar-pasar Yahudi gulung tikar, gerbang orang-orang Islam, mereka belanja ke pasar Islam. Orang-orang Islam enggak mau lagi ngutang kepada Saudi karena dililit oleh riba. Mereka hanya mengutang kepada umat Islam tanpa riba. Subhanallah. Saya tanya, Nabi cerdas tidak? Nabi cerdas tidak? Nabi cerdas tidak? Syair dilawan dengan syair, ucapan dilawan dengan ekonomi, dilawan dengan itu. Kita punya Nabi saudara. Tapi begitu orang kafir angkat senjata saudara, angkat pedang, Nabi lawan mereka dengan pedang saudara. Pedang dilawan dengan pedang, syair dilawan dengan syair. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saya mau ajar, ini di negeri kita ekonomi dikuasai oleh orang kafir, betul? Betul? Nah kalau kita tahu dikuasai oleh orang kafir, jangan kita putus asa. Contoh Nabi saudara,
Jangan kita marah, kenapa orang kafir yang kaya, kenapa orang kafir yang berhasil. Wah, kalau begitu kita bakar aja pabriknya, kita bunuh aja itu kafirnya. Nggak boleh, saudara. Bukan itu yang Nabi ajarkan, saudara. Jangan menjarah mereka, jangan membakar pabrik mereka, jangan merampok mereka. Hadapi dengan ekonomi, saudara. Kalau kafir menekan kita dengan politik, hadapi mereka dengan politik. Kalau kafir menyerang kita dengan ekonomi, hadapi mereka dengan ekonomi. Betul. Waktu di Ambon dan Poso, saat mereka menyerang kita dengan senjata, kita lawan mereka dengan senjata, saudara. Betul. Kafir. Maka itu anak-anak muda mesti tahu itu, saudara. Jadi kalau kita lihat orang kafir pada kayak kita mau bakar pabriknya, itu namanya kita putus asa. Nah, kita udah nyerah ya, kita udah nggak bisa lawan lagi nih. Jangan, saudara. Ini yang saya khawatir. Karena itu tolong anak-anak muda hati-hati. Sekarang ini banyak aliran-aliran di sekitar kita, saudara, yang menghalalkan kita merampok harta orang lain, yang menghalalkan kita menjarah harta orang lain, yang menghalalkan kita untuk membunuh sembarangan orang lain. Nabi tidak ajarkan seperti itu, saudara. Tidak. Maka itu apapun, saudara, yang terjadi di negeri ini, jihad ada syaratnya, jihad ada rukunnya, jihad ada adab dan akhlaknya. Tidak boleh kita serampangan, saudara. Betul. Saya mau tanya semua, siap jihad di jalan Allah? Siap jihad di jalan Allah? Takbir. Tapi jihadnya yang betul. Jangan bom dipasang di badan, masuk ke mall Cikampek, dia ledakin. Yang mati si Udin mencep. Saya mau tanya, kacau tidak? Ayo jawab yang kompak. Kalau begitu terjadi, ngawur tidak? Ngawur tidak? Itu jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Itu pelakunya bukan mati syahid, mati sangit. Jangan. Kalau mau contoh nih ya, dulu awal tahun 80-an ada seorang gadis muda belia, 16 tahun masuk 17, saudara. Dia ingin berjihad di jalan Allah. Ini perempuan-perempuan Palestina, saudara. Tahu apa yang dilakukan, saudara? Dia ambil sebuah truk, diisi dengan, dipenuhi dengan bom, dengan TNT, saudara. Dia masuk ke Lebanon Selatan, saudara. Dia menuju ke arah markas besar tentara Israel dan Amerika, saudara. 8 lantai, saudara. Dia masuk pos penjagaan, dia tubruk ke gedung itu, saudara. Dia ledakan dia punya badan. Itu TNT satu truk meledak. Gedung 8 lantai rata dengan tanah. 300 tentara Amerika dan tentara Israel mati ketika itu juga, saudara. Takbir. Bagus tidak? Bagus tidak? Itu namanya tepat sasaran. Tapi kalau bawa bom ke Mall Cikampek, yang mati Udin mencep. Udah 3 bulan belum digaji, mati kena bom lagi. Kesian gak? Saya mau tanya, yang begitu jihad bukan? Jihad bukan? Tapi saya mau tanya, itu perempuan tadi yang 16 tahun, saudara, jihad bukan? Jihad bukan? Bagus tidak? Salat tidak? Sahid tidak? Takbir. Dunia dikagetkan dengan peristiwa itu, saudara, karena sebelumnya belum pernah ada. Perempuan masih muda, 16 tahun, meledakkan diri, saudara. Nah, saat itu ulama-ulama Azhar dan ulama-ulama dunia lainnya memfatwakan bahwa perempuan tadi tidak mati bunuh diri, tapi dia mati istishhad, mati sebagai sakit untuk membela agama Allah. Takbir. Takbir. Kira-kira saya maksud jelas tidak? Paham tidak? Jadi jangan sembarangan ngebom, sembarangan nembak, sembarangan ngebunuh. Nggak boleh, saudara. Makanya peristiwa yang terjadi kemarin di Jakarta, saya berharap pelakunya bukan orang Islam. Andai kata pun Islam, ya sudahlah. Saya berharap jangan dikait-kaitkan dengan jihad, saudara. Itu kriminal biasa, saudara. Jangan dikait-kaitkan dengan jihad. Andai kata pun mau dikait-kaitkan dengan jihad, itu hanya terjadi kesalahpahaman, saudara, dari para pelakunya yang meyakini itu sebagai jihad, saudara. Maka itu anak-anak muda mesti jaga diri, hati-hati. Ini anak-anak muda ini gampang diprovokasi. Anak muda baru gede, lagi mencari jati diri, ditantangin, mau uji nyali gak? Mau gimana uji nyali? Udah, mau uji nyali gak? Yuk kita main bom. Oh jangan dong, pengecut lo. Enggak, gua berani. Lu bendong, gua berani. Enggak berani, enggak, gua berani. Demi mempertahankan jati diri, supaya disebut berani, malu disebut bencong, dia terima, sudah. Hati-hati.
Ini namanya anak muda terjebak dalam uji nyali. Banyak gak anak muda begitu? Banyak gak anak muda begitu? Uji nyali, yang gak suka ngebut diajak ngetrek-ngetrekan. Ada gak? Yang tadinya dia gak mau ngetrek, tapi karena dianggap wah pengecut, penakut, akhirnya dia ngetrek. Sudah gak boleh. Anda anak-anak muda, jati diri Anda bukan diprovokasi untuk kerusakan hidup Anda. Berpegang kepada Allah dan Rasulnya. Masa bodoh orang mau bilang kita pengecut, orang mau bilang kita penakut. Kalau tanya untuk urusan dunia, urusan merusak, nggak usah kita ikuti. Betul? Kafir. Tapi kalau betul-betul mau uji nyali, ayo ke medan tempur betulan, saudara. Ayo kita berangkat ke Moro Filipina. Ayo kita ke Afghanistan, saudara. Ayo perang di Palestina, kita hantam itu Israel, saudara. Uji nyali betul, itu medannya jelas, musuhnya jelas, yang kita mau bunuh jelas, hukumnya juga jelas. Betul? Takbir. Nah, kalau kemarin di Jakarta kejadian nggak jelas, sudah nggak paham siapa yang dituju, maunya apa. Apakah dengan berbuat semacam itu terus negara ini berubah? Nggak jelas, sudah. Itu hanya emosi sesaat, nggak boleh terjadi lagi. Tapi ingat, walaupun anak-anak muda yang melakukan itu, saudara, kita kecam, kita salahkan, tapi pemerintah juga harus introspeksi diri. Betul? Betul? Ada apa anak-anak muda Indonesia yang selama ini dikenal santun, ramah, baik, cinta damai, kok mau ngebom, kok mau meledakkan, kok mau bawa senapan, saudara, otomatis, senjata otomatis untuk ditembakkan ke orang lain? Ada apa? Pemerintah mesti teliti. Kenapa? Apa mereka frustasi, saudara? Apa mereka tertekan secara ekonomi? Ada apa? Apa mereka terjebak? Atau mungkin mereka sakit hati, saudara? Periksa. Pemerintah wajib introspeksi diri. Betul? Takbir. Jangan cuma nyalain anak muda aja. Betul? Betul? Jadi saya bicara begini, bukan saya bela anak muda yang salah, enggak. Yang salah tetap harus disalahkan, enggak boleh yang salah dibetulkan. Betul? Begitu saya bertanya semua yang ada di sini, siap jaga keamanan, siap jaga ketentraman, siap jaga kedamaian. Takbir. Siap bela agama Allah, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Begitu saya minta anak-anak muda simpen dulu keberaniannya. Kalau betul Anda mau ngebom, kalau betul Anda mau nembak, simpan keberanian. Yuk kita salurkan segala benar. Satu, saudara, salurkanlah di medan-medan jihad yang sebenarnya. Atau yang kedua, kumpulkan dulu itu amunisi yang Anda punya, saudara. Ini negara kita saat ini sedang seperti telur di ujung tanduk, saudara. Amerika menyerbu Papua, Australia merebut Papua. Mereka ingin lepas Papua dari pangkuan Republik Indonesia, saudara. Amerika sudah punya rencana bagaimana negara Indonesia dipecah menjadi 5-7 negara, saudara. Berbagai negara sudah mereka pecah. Uni Soviet mereka bubarkan. Yugoslavia sekarang sudah tidak ada dalam peta dunia, saudara. Bubar menjadi negara-negara kecil. Ya, mereka ingin buat di sini. Besok ada negara Sumatera, negara Jawa, negara Kalimantan, negara Sulawesi, negara Maluku, negara Irian. Siapkan tenaga kita, satukan potensi kekuatan kita. Kalau besok Amerika datang, besok Australia datang, tentaranya turun ke bumi Indonesia untuk mecah belah kita. Angkat senjata kita, habisi mereka sampai berdarah terakhir, saudara. Takbir. Siap perang lawan Amerika, siap perang lawan Australia. Takbir. Mereka datang ke negeri kita untuk jajah kita, saudara. Cari dimanapun mereka berada, saudara, tangkap, sembelih kepala mereka, bunuh mereka, habisi mereka, bom mereka, saudara. Takbir. Jadi anak-anak muda kita, sayang kalau Anda punya keberanian, Anda tumpahkan di tempat yang salah, akhirnya hanya mendapatkan caci maki dan dosa. Betul? Betul? Nah, karena itu simpen, saudara. Ini negeri membutuhkan pemuda-pemuda. Ini negeri membutuhkan umat Islam, saudara. Kalau umat Islam tidak bersatu, pemuda tidak bersatu, besok, saudara, negara Republik Indonesia hanya menjadi kenangan, tidak akan ada lagi dalam peta dunia, saudara. Besoknya ada Republik Sumatera, Republik Aceh, Republik Pasundan, Republik Jawa, Republik-republik lainnya, saudara. Dikecil-kecilkan kita punya negara, saudara. Nah, maka itu saya tanya,
Ini Indonesia saat ini posisinya sedang bahaya tidak? Bahaya tidak? Siap bela agama, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Jadi jangan korbankan nyawa kita sia-sia, saudara. Mudah-mudahan apa yang terjadi kemarin di Jakarta tidak terulang lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka itu saya tanya semua sekali lagi, siap bersatu, siap berjuang, siap berjihad. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah, itulah yang saya mau sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi yaitu obat buat kita semua dalam rangka untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saya minta kepada Habib Hashim Al-Haddad untuk bisa menutup acara ini, rame-rame kita baca qasidah. Setuju tidak? Setuju tidak? Kita minta kepada beliau untuk membaca qasidah. Subhanallah, rame-rame kita ikuti serentak semuanya, agar dengan keyakinan bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Habib Hashim juga akan membaca syair-syair daripada yang berisikan doa untuk keselamatan dunia dan akhirat kita, insya Allah. Ingat, hari Ahad besok ada parade tauhid di Purwakarta. Doakan juga agar Allah memberikan kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Habib Hashim untuk pimpin qasidahnya. Rame-rame kita ikuti. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Jangan pakai hadroh, jangan diikuti. صفات العليا قائم بالفنا أريد عاتيا تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المانية. الله وبلغ فؤادي كل ما يرتقي
سرور ونور واجتهاد بطاعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية. الله Subhanallah semua. Apa tenang? فاسلك بنا سبيلا بجميل سلكوا في التقى طريقا سبيا واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المزيا. العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى معيا واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ahibail kiram, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan bi barakatil Fatihah wa muqtisatiha
agar kita semua yang hadir di sini dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, ditambahkan ilmunya, dimurahkan rezekinya, diberkahi nafkahnya, disehatkan badannya, disembuhkan penyakitnya, diharmoniskan rumah tangganya, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, dan diberikan dikaruniakan anak-anak yang solihin dan salihah, bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan di barakatul Fatihah kita mohon kepada Allah agar negara Indonesia yang kita cintai ini dijadikan sebagai baldatun islamiyah salihah tayyibah aminatan mutmainnah mubarakah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Cikampek khususnya Allah jadikan Madinah salihah, Madinah tayyibah, Madinah mubarakah. Dan juga kita berbarakatul Fatihah kita mohon kepada Allah supaya saudara-saudara kita yang di Purwakarta, pemimpinnya diberikan hidayah oleh Allah, ulamanya diberikan kekuatan, dan Purwakarta dijadikan Madinatan Islamiyah Thayyibah Mubarakah. Dan akhirnya di barakatul Fatihah kita mohon kepada Allah agar umat Islam di mana saja di atas muka bumi ini selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Allahumma bi anwaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aminna alal iman, Allahumma aminna alal islam, Allahumma aminna alal ihsan, Allahumma aminna alal istiqamah, Allahumma aminna ala qawli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'athu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu minna wa minkum, fataqabbal ya karim.